Masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita dari asing dan aseng katanya. Ya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang cukup menarik. Ini sangat seru, diskusi antara Refli Harun dengan Ganjar Pranowo di acara podcast Refli Harun. Ya, ini cukup menarik. Ya, di mana Ganjar Pranowo nampaknya dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik. Ya, tetapi dengan lugas dan tangkas dijawab dengan sangat berbobot oleh Ganjar Pranowo. Ya, tak disangka jawaban-jawaban daripada Ganjar Pranowo ini kemudian membuat Refli Harun hanya tersenyum-senyum tersipu malu. Ya, apa yang kemudian dipertanyakan oleh Refli Harun ini terkait dengan ya isu asing-asing yang kemudian juga dijawab oleh Ganjar Pranowo bahwa bagaimana dengan Eropa, Arab? Ya, harusnya kita fair ya ketika kita menyebut misalnya Tiongkok dan sebagainya. Lalu soal buzzer, ya buzzer ya ternyata juga dijawab dengan sangat bernas oleh Ganjar Pranowo bahwa semuanya masing-masing punya buzzer. Ya mungkin Refli Harun ya mengira bahwa Ganjar Pranowo ini akan keki menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi ternyata tidak demikian. Ya, ini sangat seru dan kita coba simak ya bagaimana diskusi Refli Harun dengan Ganjar Pranowo ini betul-betul yang cukup seru dan sangat menarik. Kita simak sama-sama. Ketika investasi dibuka dan kemudian ekonomi digerakkan, orang masih ada persepsi yang negatif. Masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita Dari asing dan aseng katanya. Ya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Iya. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita mengomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Nah, jadi masih banyak kekurangannya Pak Jokowi. Jadi nggak apa-apa. Dikritik-kritik aja. Beliau tuh terima kok kritik-kritik. Iya. Saya juga merasa begitu, Bung ya. Jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapat Bung Ganjar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Ini kan gitu ya? follower ya kan. Ini follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang diehat, dia loyalis habis, ismenya sampai ke sana, tapi ada yang setengah-setengah dan ada yang ya memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan. Jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu semua masing-masing akan menyerang apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower yang kalau kemudian saya salah saya digebukin orang, follower saya bela, wajar saja kan? Iya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu, Bung. Oh, saya tidak tahu itu. Gitu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencernya itu mungkin umpama mereka punya relasi antara Kominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja. Ya, jadi memang ya diskusinya ini betul-betul seru dan sangat menarik ya. Tetapi hal yang membuat kita kemudian tersentak juga karena pertanyaan-pertanyaan daripada Refli Harun yang kita juga tak menduga bakal mempertanyakan hal-hal seperti ini.
Ya, dan juga jawaban-jawaban daripada Ganjar Pranowo juga di luar perhitungan-perhitungan dari Refli Harun ya. Ketika Refli Harun ya menyebut soal asin dan aseng ya katanya, ya, dan ketika itu dijawab oleh Ganjar Pranowo bahwa ya lalu bagaimana dengan Eropa ya, bagaimana dengan Arab ya, kalau kita menyebut Tiongkok ya bagaimana dengan mereka, ini kita harus fair ya. Dan Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa ketika kita kemudian tidak simpati dengan orang Arab, anggaplah misalnya kurang-kurang suka dengan orang Arab ya, kita ini dianggapnya ya diberi stigma-stigma sebagai PKI ya. Dan bagi Ganjar bahwa ya kita sudah tahu ini polanya ya, itu yang sering dihembuskan ya, bahwa ketika kita ya menyebut ini ya kita dianggapnya PKI. Berikutnya ketika Refli Harun kemudian bertanya lagi soal buzzer ini ya, dengan sangat santai ya Ganjar Pranowo menjawab bahwa semua punya buzzer ya. Ya. Dia punya buzzer ya. Karena dia punya follower, dan itu wajar, semua orang punya follower ya, punya pendukung ya, ada yang fanatik, ada loyalis ya, masing-masing punya loyalis. Dan apa yang salah dari semua itu? Ya, dan itu wajar ketika misalnya seorang figur, seorang tokoh ya kemudian dikritik atau misalnya sebutlah diserang oleh salah satu kelompok, kemudian loyalisnya datang atau tampil yang membela, melakukan counter ya, sebutlah counter ya, atau menyerang balik, itu ya hal yang biasa ya, karena semua juga melakukan hal yang sama ya. Jangan misalnya ketika ya ada orang yang kritis kepada pemerintah ya kan, lalu kemudian ada orang yang kemudian mengkritisi balik, yang mengkritik pemerintah ini, itu dianggap sebagai buzzer ya. Tetapi ketika ada orang yang kemudian menghujat ya, menghina ya, mencela, merendahkan pemerintah ya, sebutlah yang baru-baru ini begitu viral ya, menghina Bapak Presiden, apakah itu bukan dianggap buzzer ya? Dan ketika ada orang yang memang tampil memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi karena memang dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ini sudah keterlaluan, sudah kelewatan ya. Menghina, menyerang pribadi seorang kepala negara dengan perkataan-perkataan yang tidak wajar, yang tidak etis, yang sudah sangat merendahkan presiden, apakah itu bisa dikatakan buzzer ya? Saya kira bahwa itu adalah hal yang wajar, manusiawi sifatnya, ketika orang kemudian melakukan pembelaan karena kecintaannya kepada kepala negara, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah buzzer yang kemudian dibayar ya. Ketika Refli Harun kemudian bertanya soal influencer ini katanya dibayar ya, ya dengan tegas bahwa Ganjar Pranowo ya menjawab bahwa saya tidak tahu itu semua, dan bahwa ketika misalnya ada swasta yang bekerja sama dengan sebutlah pemerintah, itu hal yang biasa saja. Tetapi sejauh ini bahwa kemudian ada orang yang dibayar untuk kemudian melawan orang-orang yang kritis pada pemerintah, itu sejauh ini tidak ada yang begituan. Dan inilah yang kemudian serunya ini ya, yang menariknya, karena ya kita juga merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan dari Refli Harun ini ya ternyata itu bisa dijawab dengan sangat tangkas dan lugas oleh Ganjar Pranowo. Dan komentar-komentar di akun channel Refli Harun itu ya bervariasi ya, bahwa ada yang menganggap ya mereka ini kan pendukung daripada rezim hari ini ya, dia mesti loyal sama atasannya, sebutlah sama presiden. Tetapi ada juga yang memberikan pandangan bahwa ya jangan mengikuti ya kelompok-kelompok pendukung oligarki ya. Dan banyak lagi tanggapan-tanggapan yang kita lihat di situ. Memang ada yang mensupport ya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, tetapi ada juga yang kemudian sinis dengan tampilnya Pak Ganjar dengan pernyataan-pernyataan bahwa apa prestasinya misalnya di Jawa Tengah. Tetapi bagi saya ini luar biasa ya Pak Ganjar ya, dalam memberikan sebuah ulasan-ulasan terkait dengan apa yang memang selama ini stigma yang sering muncul soal asing,
buzzer dan sebagainya. Dan jawaban Pak Ganjar ini ya betul-betul memberikan sebuah penjelasan yang menurut saya ini cukup istimewa dan sempurna. Dan sekali lagi saya salut sama Pak Ganjar ya. Dengan jawaban itu semua menjadi terang ya, bahwa siapapun orang itu berhak memiliki loyalis, dia punya follower, dan follower itu bebas untuk kemudian ya memberikan dukungan terhadap tokoh yang dia idolakan. Sehingga kita tidak dengan mudah dan gampang menyebut orang itu buzzer dan sebagainya, karena pada prinsipnya semua orang punya buzzer masing-masing. Ketika ada orang yang membela Pak Jokowi, yang menyerang orang yang menyerang Pak Jokowi, tidak boleh langsung dikatakan itu buzzer yang dibayar oleh rejim, dibayar oleh pemerintah ya. Lalu bagaimana sebaliknya, orang-orang yang membuat serangan-serangan ya, bahkan hujatan sama presiden, penghinaan ya, apakah itu akan dibiarkan? Ya tentu tidak ya. Mereka adalah orang-orang yang juga bekerja ya dengan maksud hendak melemahkan rezim Pak Jokowi ya, melakukan sejumlah pembunuhan karakter di akhir pemerintahan Pak Jokowi. Sekali lagi salut sama Pak Ganjar. Saya kira teruskan ya, satu hal keberanian untuk kemudian datang di channel Refli Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.